Nah, sekarang kita siap-siap yuk. Kita mau pergi ke rumah Tuhan. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Senang-senang memuji Tuhan, goyangkan badan, tepuk tangan. Hey! Senang-senang memuji Tuhan, goyangkan badan, tepuk tangan. Jangan kau malu, jangan kau malas, ikut Tuhan, janganlah jemu, melompat-lompat seperti daun, menari-nari. Ya, selamat pagi anak-anak. Sekarang kita kembali bertemu di dalam ibadah sekolah minggu di dalam online. Saat ini kita sedang ditemani oleh kakak kita Hai Kak Kristi. dan kakak kita. Hai Sherin. Ya, mari kita kembali bersuka cita di dalam Tuhan. Yuk. Senang-senang memuji Tuhan, goyangkan badan, tepuk tangan. Hey! Senang-senang memuji Tuhan, goyangkan badan, tepuk tangan. Jangan kau malu, jangan kau malas, ikutlah Tuhanmu, janganlah jemu, melompat-lompat seperti daun, Menari-nari puji Tuhan. Ayat pembuka kita diambil dari 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kebaktian sekolah minggu kelas besar dan kelas turun ini akan diawali dengan doa pembukaan yang dipimpin oleh temanmu Rifando. Mari kita bersatu dalam doa. Ayo Rifando, kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah dan siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, agar kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, amin. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila Dia dan rela sujudkan syukur. Apalah arti
Adik-adik, sebelum kita memasuki firman Tuhan, mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh Pak Dono. Yuk kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Mari tolong Tuhan urapilah kami supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik dan benar. Kami boleh memiliki iman kepadamu dengan baik dan akhirnya kami bisa menjalankan kehendak-Mu dengan baik dan benar. Terima kasih Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, anak-anak, sekarang duduk yang baik ya. Pak Dono akan membawakan cerita pada minggu ini. Bahannya diambil dari Matius 25 ayat 31 sampai 46. Dalam mengajar, seringkali Yesus menggunakan perumpamaan. Kali ini dipakainya domba dan kambing. Domba adalah binatang yang tidak bisa hidup sendiri. Dia memerlukan gembala, maka dari itu dia akan selalu mengikuti kemanapun sang gembala pergi. Sedangkan kambing terkenal susah diatur. Mereka bisa memakan apa saja, bahkan sampah sekalipun. Mereka tidak pernah merasa membutuhkan gembala. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka di sebelah kirinya, "Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang yang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini,
kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Nah, di dalam cerita tadi dikatakan ada sebutan domba dan kambing. Ya, kalian tahu perbedaannya? Yuk, pada mau panggil ada satu teman yang akan menemani kita. Ya, oke ya. Siapa ini? Siapa kamu? Nggak tahu. Loh, siapa? Kamu anaknya kambing atau anaknya domba? Nggak tahu. Loh, sini. Kalau dari baunya sih kayak wedus apa ya? Wah, ini kamu siapa? Nggak tahu. Sini. Aduh. Wah, kamu kok malah gigit saya? Wah, ini pasti kambing ini. Wah, kalau domba nggak nakal begini sepertinya ya. Oh, iya ya. Nah, anak-anak tahu nggak perbedaan kambing dan domba? Yuk, kita tanyakan pada gembalanya. Nah, begini anak-anak. Kalau gembala pasti selalu mengerti mana kambing dan mana dombanya. Nah, ternyata ya anak-anak ya, domba itu binatang yang lebih menurut dengan kambing. Kambing dan domba itu hampir sama, hampir mirip. Apalagi anakannya hampir sama. Hampir sama. Yang membedakan adalah perilakunya. Ingat itu ya, perilakunya. Gimana perilakunya? Perilaku kambing itu suka nakal. Kalau dipanggil sama tuannya, sama gembalanya, dia suka gak nurut. Kalau dideketin, diatur, dia nakal lah gitu ya. Beda dengan domba. Kalau domba, wow bagus sekali. Dia selalu dekat dengan gembalanya. Dia selalu nurut. Dia selalu menuruti perintah gembalanya. Nah, makanya kalau gembala pergi kemana saja, dia selalu bersama dengan domba-dombanya. Ya, domba-domba itu selalu dibawa gembala berjalan-jalan mencari rumput. Dan biasanya juga sang gembala tidak mau kalau kambingnya ikut. Walaupun suatu saat juga ada 1-2 kambing yang ikut. Cuman sekali lagi gembala tahu ada kambing, ada domba. Gitu ya. Nah, anak-anak, ingat ya sekali lagi Pak Dono katakan, bedanya domba dan kambing itu hanya perilakunya. Domba mau menurut, namun kambing tidak mau. Makanya sang gembala hanya mau membawa domba-domba untuk digembalakan di padang rumput, di padang belantara, di padang pasir. Di sana itu ya, namanya kalau malam dingin sekali. Terus kalau siang ada badai, berbahaya sekali. Tapi si domba ini pinter ya. Dia selalu dekat dengan sang gembala. Makanya kalau dekat dengan sang gembala dia aman. Aman dari kedinginan. Aman dari angin, topan macam-macam. Dan aman dari pemangsa-pemangsa. Oh iya, di sana juga banyak pemangsa. Kamu bisa sebutkan kan apa yang bisa memangsa domba di sana? Oh banyak loh. Ada kucing hutan, ada serigala, ada macan. Oh banyak sekali. Tapi ingat, gembala bisa menghalau itu semua. Gembala bisa melindungi domba-dombanya. Maka tidak ada pilihan lain. Domba selalu menurut gembalanya. Ngerti kan? Beda dengan kambing. Nah, tapi sekali lagi, sang gembala bisa membedakan mana kambing, mana domba. Bahkan domba selalu kenal dengan suaranya sang gembala. Tiap domba itu diberi nama. Ya, ada namanya Iwan, Dono, bukan. Namanya beda-beda, terserah yang ngasih nama itu ya, terserah ya. Tapi begitu dipanggil namanya, baik dengan peluit atau dengan suara, datang satu-satu. Makanya
Kalau ada satu domba yang hilang, sang gembala akan mencarinya. Ya, begitu ya. Nah, itulah juga yang dikatakan sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga bisa membedakan mana manusia jahat dan mana manusia baik. Coba deh, kalau kamu lihat manusia, semua pada diem semua. Kamu gak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Tapi manusia bisa dibedakan dengan pola tingkahnya. Betul? Ya, kamu tahu. Anak-anak, sekali lagi, hidup ini harus menjadi baik. Pak Dono dan kamu adalah manusia. Yang dinilai adalah pola tingkah kita, gitu ya. Kita tahu sang gembala kita sudah memerintahkan kita supaya berlaku baik, supaya kita menjadi murah hati, menjadi rendah hati. Lakukan itu. Jangan hanya dengar dan dimengerti saja, tapi dilakukan. Ingat ya, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat-malaikat bersama-sama dia, maka ia akan bersemayam di atas taktanya. Kemudian seluruh bangsa-bangsa akan datang menghadapnya dan akan memisahkan. Ya, dalam ayat-ayat pertama tadi kan dikatakan gitu. Jadi sekali lagi anak-anak, ayo kita lakukan yang terbaik. Ya, diawali dari rumah. Kalian sudah besar loh. Bisa ngepel nggak? Bisa nyapu nggak? Bisa bantu orang tua nggak? Bisa, kalian besar, udah kuat. Jangan pura-pura bodoh, jangan pura-pura nggak ngerti, berdosa itu. Ayo lakukan. Punya waktu banyak kan? Ayo lakukan. Kalau kamu lakukan tidak mungkin sakit, bahkan tidak mungkin capek. Ayo lakukan. Bantu papa mamamu, bantu membersihkan rumah, merawat rumah. Dan lebih lagi, kamu harus berbaik hati pada teman-temanmu. Kalau kamu di jalan, kamu lihat sesuatu, kamu bisa lakukan kebaikan, kasih itu pada mereka. Kamu bisa memberi apa-apapun. Seperti yang tadi ayat dikatakan. Ketika ada orang haus, diberi minum. Ada orang lapar, diberi makan. Ada orang asing, harus diberi tumpangan. Hah? Nggak takut itu, nggak apa-apa. Dengan akal pikiran yang baik, hati yang baik, lakukan itu. Jangan takut. Bahkan Tuhan Yesus tadi katakan ya, ketika aku dalam penjara. Ngerti nggak? Orang yang masuk penjara itu orang baik atau orang jelek? Hah? Kamu nggak usah mikirin itu. Yang penting kamu tetap harus mengasihi semua orang. Seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Nah, begitu hanya di gereja kita seminggu 2 kali melawat saudara-saudara kita, memberikan pencerahan dan bantuan macam-macam di dalam penjara. Sama, kalian juga bisa lakukan. Asal semuanya harus dilakukan dengan kasih, rendah hati, dan murah hati. Supaya kamu bisa menjadi manusia yang dipilih Tuhan. Seperti gembala memilih domba. Yes, yes, yes. Kamu mengerti, ayo lakukan itu. Sekarang kita buka ayat hafalan. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Mazmur 1 ayat 6. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Sekali lagi, ayat hafalan diambil dari Mazmur 1 ayat 6. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Adik-adik, sekarang kita akan mengucap syukur dengan memberikan persembahan. Adik-adik bisa minta tolong mama atau papahnya untuk mentransfer lewat link atau aplikasi yang tersedia. Bawa
sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita bersatu di dalam doa untuk membawa persembahan ini di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami boleh memberikan persembahan di hadirat-Mu ya Bapa. Sekalipun masih jauh dari sempurna, namun tolong ya Bapa, ajarkanlah kami supaya pada saatnya kami bisa memberikan persembahan lebih sempurna lagi di hadapan-Mu ya Bapa. Berkatilah persembahan ini untuk kerajaan-Mu, untuk pekerjaan-Mu yang lebih baik. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur di hadirat-Mu. Amin. Anak-anak, aktivitas hari ini Pak Dono sudah mendapatkan kiriman dari teman kita Nathan. Kirimannya apa itu? Yuk kita lihat kirimannya. Teman-teman, kenalin saya Nathan. Hari ini saya mau bikin cookies domba. Simple dan gampang untuk dibuat. Yuk kita lihat bahannya. Oke, ini bahan-bahannya. Teman-teman, 1 butir kuning telur, 125 gram margarin, 40 gram gula halus, 80 gram tepung terigu protein rendah, 125 gram tepung sagu, setengah atau 1 sendok teh perasa vanili. Cara membuatnya dibantuin mami saya ya. Sekarang cara buatnya begini ya. 1 kuning telur kita campur dengan margarin. Kemudian kita campurkan juga gula halusnya. Terus kita aduk sampai rata ya. Aduk sampai rata ya. Kita tambahin ya 1,5 sampai 1 sendok teh perasa vanili. Aduk rata lagi ya. Ini adonannya udah rata ya. Sekarang kita masukin tepung. Pertama tepung terigu. Kemudian masukkan juga tepung sagu. Tepungnya harus disaring dulu ya, biar nggak ada kotorannya, bersih gitu di adonannya. Kita aduk lagi sampai rata ya. Ini kita aduk ya sampai menggumpal seperti ini. Adonannya tuh tetap lembut dia, nggak keras ya, tetap lembut. Kita ambil ya adonannya, terus kita bulat-bulatin ya. Buletin. Nah, untuk tanduknya kita pakai choco chip. Saya pakai choco chip, bisa pakai yang lain juga. Untuk rambutnya biar ada keritingnya, kita pakai adonan dikecil-kecil ya. Nanti kita tekan-tekan pakai tusuk gigi. Biar kelihatan kayak embek, rambutnya keriting-keriting. Nah, seperti ini ya. Terus kita tekan pakai tusuk gigi biar kelihatan ada keritingnya. Tuh ya. Matanya kita pakai cesit. Kira-kira seperti ini ya. Bentuknya mungkin tidak begitu mirip domba ya, anggap aja ini domba ya.
bikin sampai adonannya habis ya. Nah, ini yang udah jadi ya, udah dibentuk jadi mirip nggak ya sama domba? Mirip lah ya. Nanti kita panggang, bisa juga pakai kukus. Di sini saya dipanggang ya, nanti pakai suhunya 140 derajat sampai 150 derajat selama 30 menit. Kita nanti dipanggang ya, kita lihat hasilnya nanti. Ini cookiesnya ada yang kecil, ada yang besar, ada yang anaknya, ada yang bapaknya, ibunya. Oke, kita panggang dulu. Kita atur ya suhunya 140 selama 30 menit. Kita lihat hasilnya nanti ya teman-teman. Teman-teman, ini hasil cookies dombanya. Nanti saya akan membagikannya ke Pak Dono dan teman-teman. Terima kasih. Dadah. Sampai jumpa. Permisi, ada kiriman. Hah? Apa ini? Wah, terima kasih. Wah, puji Tuhan, luar biasa. Pak Dono tahu ini pasti kiriman dari temenmu. Ya, dari Nathan. Oh, apa ini? Wah, harum sekali baunya. Wah, enak sepertinya ini. Ini apa ya? Sebuah kue apa ya? Wow, lihat ini. Ya, ini kue domba buatan temanmu Nathan. Wah, kita makan ya. Yuk. Wah. Enak banget. Ayo, kalian di rumah harus bisa membuat kue ini. Ya, ayo kita coba membuat kue domba di rumah. Yes. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikutnya. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Yuk kita tutup ibadah hari ini dengan doa yang dipimpin oleh Revando. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengar dan pelajari hari ini. Tolong kami Tuhan agar kami dapat memahami firman-Mu dengan baik dan dapat melaksanakannya. Tolong Tuhan, lindungilah keluarga kami dan jauhkanlah keluarga kami dari mara bahaya. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan.